Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang data statistik. Jadi ada 3 poin nanti yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian data, kemudian klasifikasi data, dan yang terakhir cara pengumpulan data. Pengertian data. Data di sini adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap sebagai informasi yang memberikan gambaran tentang keadaan atau persoalan yang akan diteliti. Artinya, data ini merupakan sesuatu yang dianggap sebagai informasi yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan. Contoh, untuk mengetahui keadaan penduduk, maka harus mengumpulkan data penduduk. Jadi, jika kita ingin mengetahui keadaan penduduk di suatu daerah, maka kita harus mengumpulkan data penduduk. Ini bukan jumlah penduduk ya, tapi keadaan penduduk. Nanti bisa berdasarkan umur, juga bisa berdasarkan tingkat pendidikan, dan juga bisa berdasarkan jenis pekerjaan dan lain-lain. Contoh, kalau berdasarkan tingkat pendidikan, nanti akan memberikan informasi bahwa di daerah tersebut ternyata mayoritas masih berpendidikan SMA, atau juga ada yang sudah sampai sarjana. Itu yang disebut dengan mengetahui keadaan penduduk sesuai dengan kriteria masing-masing. Ini contoh tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kecamatan X, Kabupaten Y tahun 2021. Maka dari data ini kita bisa memperoleh informasi atau memperoleh gambaran bahwa ternyata rata-rata di Kecamatan X masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Karena di data yang kita peroleh, jumlah petani yang bekerja sebagai petani lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Yang nomor 2, lain-lain. Yang nomor 2 adalah pekerjaan di sektor jasa atau perdagangan. Ini jumlahnya 2000 lebih. Dan yang paling sedikit adalah yang bekerja di sektor industri. Nah, dari data ini kita nanti dapat memperoleh informasi bahwa keadaan penduduk di Kecamatan X pekerjaannya bervariasi dan mayoritas sebagai petani. Contoh di sini juga jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di desa X Kecamatan Y. Maka dari data ini kita bisa memperoleh informasi ternyata di desa X ada yang lulusan sampai S1. Umumnya masih SD. Itu yang disebut dengan keadaan penduduk. Jadi data yang kita peroleh akan memberikan gambaran dan informasi kepada kita. Baik, sekarang klasifikasi data. Klasifikasi data di sini ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan waktu pengumpulan, yang kedua berdasarkan sumber data, dan yang terakhir adalah berdasarkan jenis data. Berdasarkan waktu pengumpulan dibagi 2. Yang pertama adalah data time series atau runtut waktu, yang kedua adalah data cross section atau satu waktu. Berdasarkan sumber data dibagi 2 juga. Ada data primer dan data sekunder. Dan berdasarkan jenis data dibagi 2. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Mari kita bahas satu-satu. Mulai dari klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan data. Sini ada data time series dan data cross section. Yang pertama adalah data time series. Apa itu data time series? Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek
dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan. Jadi kalau data time series ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, artinya harus runtut waktu. Dalam kata lain, kalau kita mengambil data, maka bisa data per bulan, per tahun, per minggu, atau per hari. Itu yang disebut dengan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, sehingga nanti bisa menggambarkan perkembangan. Makanya harus mengumpulkan data dari waktu ke waktu. Sedangkan data cross section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Jadi kalau data cross section hanya mengambil data pada waktu tertentu, anggap mengambil data pada waktu tahun 2020 atau mengambil data pada tahun 2022. Tapi kalau time series, kalau per tahun, bisa jadi nanti mulai dari 2015 sampai 2022. Karena tujuannya kalau time series ini adalah untuk menggambarkan perkembangan, bisa meningkat atau menurun. Kalau cross section hanya untuk menggambarkan keadaan, beda. Jadi kalau time series ini karena menggambarkan perkembangan, maka datanya harus waktu ke waktu, minimal sebelum dan sesudah, sehingga diketahui adanya peningkatan atau penurunan. Sedangkan data cross section di sini hanya satu waktu, karena hanya ingin mengetahui atau menggambarkan suatu keadaan. Baik, kita ke contoh. Ini contoh data time series, data yang waktu ke waktu. Nah, di sini adalah jumlah mahasiswa baru dan lulusan Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian tahun angkatan 2016 sampai 2019. Ini disebut dengan data time series karena kita mengambil data dari tahun ke tahun, sehingga bisa menggambarkan suatu perkembangan. Jadi dari data ini kita bisa melihat di jumlah mahasiswa baru bahwa di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan di tahun 2018 dengan sebanyak 7 orang. Jadi data time series ini akan menggambarkan suatu perkembangan kenaikan atau penurunan sebuah data. Itu yang disebut dengan data time series. Makanya harus minimal sebelum atau sesudah. Data time series ini tidak harus per tahun, sesuai dengan kebutuhan, bisa per bulan. Bulan Januari berapa, bulan Februari berapa, bisa per minggu atau malah per hari. Tapi kalau data cross section, jadi keterangannya di sini dari data tersebut kita bisa melihat adanya peningkatan atau penurunan jumlah mahasiswa baru Prodi Agribisnis. Ini kalau data cross section, contoh jumlah mahasiswa baru Fakultas Pertanian tahun angkatan 2019. Dari data ini kita tidak mengetahui adanya peningkatan atau penurunan karena hanya ingin mengetahui jumlah mahasiswa baru. Berapa sih di Prodi Agrotek, berapa sih di Prodi Agribisnis, dan berapa sih di Prodi Agribisnis Perikanan. Ini yang disebut dengan data cross section karena hanya ingin mengetahui suatu keadaan, bukan ingin mengetahui suatu perkembangan. Jadi dari data tersebut kita bisa memperoleh informasi bahwa jumlah mahasiswa baru di tiap prodi di Fakultas Pertanian di tahun 2019 diperoleh Agrotek sebanyak 10, Agribis sebanyak 31, dan Agrobisnis Perikanan sebanyak 9 orang. Ini contoh satu lagi data time series, ini yang per bulan. Jadi ini adalah harga komoditas cabai pada bulan Januari sampai April tahun 2017. Jadi dari data ini kita bisa mengetahui adanya peningkatan atau penurunan sebuah harga cabai. Karena ini adalah data time series, diambil dari waktu ke waktu, dan ini adalah bulan, bukan tahun. Beda dengan data
cross section. Jadi kalau data cross section hanya ingin mengetahui pada bulan tertentu. Jadi sudah paham ya bedanya data time series sama cross section. Jadi kalau data time series ini ingin mengetahui perkembangan, kalau cross section ingin mengetahui keadaan. Ini contohnya, time series ingin mengetahui persentase kenaikan harga beras, maka kita harus punya data sebelum dan setelah. Ingin mengetahui peningkatan jumlah produksi padi, maka kita harus tahu produksi sebelum sama sesudah atau sekarang. Kalau data cross section ingin mengetahui harga beras saat ini, jadi data yang diambil adalah data saat ini saja. Atau ingin mengetahui jumlah produksi padi saat ini, maka kita hanya mengambil data produksi padi saat ini. Itu bedanya. Jadi kalau data time series datanya itu harus runtuh waktu, kalau cross section hanya satu waktu. Kalau time series ingin mengetahui suatu perkembangan, kalau cross section ingin mengetahui suatu keadaan. Baik, sekarang berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber data dibagi dua, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Jadi data primer ini adalah data yang diperoleh langsung oleh si peneliti. Kalau data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka, lembaga, instansi dan lainnya, atau data sudah tersedia. Jadi kalau data sekunder di sini adalah data itu memang diambil langsung oleh peneliti, tapi data tersebut sudah ada. Beda dengan data primer. Kalau data primer ini adalah mereka harus turun lapang, harus ngambil data sendiri. Kalau data sekunder bisa mereka turun lapang tapi ke dinas atau ke lembaga-lembaga yang bersangkutan. Mereka hanya tinggal mengambil data. Data itu sudah tersedia dan mereka hanya mengambil data tersebut. Itu bedanya data primer dan data sekunder. Ini contohnya data primer ya. Jadi ada seorang ingin meneliti atau ingin mengambil data terkait dengan berapa sih jumlah lembaga yang ada di Kabupaten X. Jadi ada seorang yang ingin meneliti ada berapa sih lembaga mulai dari tingkat PAUD mungkin sampai perguruan tinggi yang ada di Kabupaten X. Kemudian dia pergi ke dinas atau kantor terkait. Ternyata datanya tidak update atau tidak ada. Jadi si peneliti tersebut ingin mengetahui berapa sih jumlah lembaga yang ada di Kabupaten X. Ternyata waktu dia pergi ke dinas atau kantor terkait, mereka tidak memiliki data yang up to date atau malah tidak memiliki data. Maka solusinya adalah dia harus terjun ke lapang, mencatat nama-nama lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten X. Ini bisa nanti tim atau sendiri boleh. Biasanya kalau penelitian itu lebih baik tim bersama-sama. Nah, setelah pergi terjun ke lapangan, dia dapat informasi bahwa jumlah lembaga yang ada di Kabupaten X sebesar sekian. Maka itu disebut dengan data primer. Jadi data primer itu ada karena dia langsung terjun lapang. Dari sebelumnya tidak ada menjadi ada karena dia mengkonsep atau membuat kuesioner untuk mentabulasi sebuah data lembaga yang ada di Kabupaten X. Contoh lagi, ada si peneliti ingin mengambil data terkait dengan berapa sih pendapatan petani tembakau di desa X. Kemudian dia pergi ke melakukan wawancara kepada petani, langsung kepada petani. Nah, dari hasil wawancara itu dia akan memperoleh informasi bahwa pendapatan petani tembakau di desa X sebesar sekian. Maka itu disebut dengan data primer. Jadi si peneliti ini memperoleh data karena peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada petani. Itu yang disebut dengan data primer.
Beda dengan data sekunder. Ini adalah contoh data sekunder. Jadi kalau data sekunder seperti ini. Jadi ada si peneliti ingin mengambil data, yaitu ingin mengetahui berapa sih jumlah lembaga yang ada di Kabupaten X sama dengan kasus yang pertama tadi. Jadi ada si peneliti ingin mengetahui berapa sih jumlah lembaga yang ada di Kabupaten X mulai dari tingkat PAUD mungkin sampai perguruan tinggi. Kemudian dia pergi ke dinas atau lembaga terkait. Ternyata datanya itu sudah ada. Dia tinggal mengambil di dinas atau lembaga tersebut. Maka dia akan memiliki data karena sudah mengambil data di lembaga atau dinas terkait. Itu disebut dengan data sekunder. Kenapa data sekunder? Karena datanya sudah ada, dia hanya tinggal mengambil. Contoh lagi di sini, ada si peneliti ingin mengetahui berapa sih jumlah pendapatan petani di tembakau di desa X. Ternyata setelah dia ke kantor desa, dia memiliki data tersebut. Jadi di kantor desa tersebut sudah ada profil desa yang memuat pendapatan petani di desa X. Maka dia akan memperoleh data dari desa tersebut dan data itu disebut dengan data sekunder. Karena data yang dia peroleh adalah data yang diambil langsung dari kepala desa tanpa harus melakukan wawancara kepada petani. Itu bedanya data sekunder dan data primer. Baik, yang terakhir adalah data menurut sumber data. Jadi menurut menurut jenis data. Ini salah, mohon maaf untuk dikoreksi. Jadi berdasarkan jenis data dibagi dua. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Apa bedanya? Jadi kalau data kualitatif adalah data yang berupa pendapat atau judgement, sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata atau kalimat. Jadi data kualitatif itu adalah data tapi bukan berupa angka, yaitu berupa kalimat. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Sudah paham ya? Jadi kalau data kualitatif adalah datanya itu bukan berupa angka, kalau data kuantitatif adalah datanya berupa angka. Contoh di sini. Jadi kalau data kuantitatif itu adalah nama. Jadi nama ini nanti jawabannya bukan angka. Nama, anggap di sini namanya Budi, pekerjaan kontraktor. Jadi jawabannya bukan angka. Pendidikan SMP atau SMA dan lain-lain. Jadi intinya kalau data kualitatif itu adalah data yang sifatnya bukan angka tapi deskriptif. Tapi kalau data kuantitatif itu adalah data yang berupa angka. Contoh kayak umur, nanti jawabannya pasti angka, 25 tahun, 50 tahun, tinggi badan 150 cm dan sebagainya, pendapatan 1 juta per bulan, 5 juta per bulan dan lain-lain. Itu bedanya data kualitatif sama kuantitatif. Jadi kalau kualitatif adalah data yang bukan angka atau berupa deskriptif, tapi kalau data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Ini contoh. Jadi nama di sini datanya adalah data kualitatif karena datanya bukan angka. Nama Budi, Dani, Raffi, umur ini termasuk data kuantitatif karena datanya adalah berupa angka, 30 tahun, 35 tahun, 26 tahun. Jadi di sini nama, pekerjaan dan pendidikan di sini datanya berupa data kualitatif. Sedangkan umur dan pendapatan di sini disebut dengan data kuantitatif. Karena kualitatif itu datanya bukan angka, tapi kalau kuantitatif datanya berupa angka. Yang terakhir adalah cara pengumpulan data. Jadi untuk cara pengumpulan data nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.